Halo sahabat relik sejarah, pernah kepikir nggak sih, kok bisa ya ada desa-desa yang penduduknya ngomong bahasa Jawa Kromo, punya nama-nama kayak Slamet dan makan pecel di negara yang letaknya di seberang samudra, jauh banget dari Indonesia. Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas kenapa ada banyak banget orang Jawa di Suriname, sebuah negara kecil yang berbatasan langsung dengan hutan Amazon. Ini bukan sekedar sejarah biasa, ini adalah kisah petualangan, penderitaan, dan perjuangan yang bakal bikin kita semua merinding. Yuk kita mulai! Jadi ceritanya begini. Dulu, Suriname adalah koloni Belanda. Ekonominya sangat bergantung pada perkebunan besar seperti tebu, kopi, dan kakao. Tapi di tahun 1863, perbudakan dihapus oleh pemerintah Belanda. Ini kabar baik, tapi para pemilik perkebunan langsung pusing tujuh keliling. Mereka kehilangan tenaga kerja budak yang selama ini gratis. Maka Belanda pun mencari cara lain. Mereka mulai merekrut buruh kontrak dari berbagai negara. Awalnya mereka coba datangkan orang India dan Tiongkok. Tapi sistem ini nggak berjalan mulus. Para buruh dari India mendapat perlindungan dari pemerintah Inggris dan sering berontak. Sementara sistem buruh Tiongkok juga gagal karena alasan yang tidak terlalu jelas dalam catatan sejarah. Singkat cerita, Belanda akhirnya melirik harta karun mereka yang lain, Hindia Belanda alias Indonesia. Khususnya Pulau Jawa. Kenapa Jawa? Karena saat itu Jawa punya populasi yang sangat padat. Tingkat kemiskinan dan kelaparan juga tinggi, sehingga banyak orang yang bersedia mencoba nasib di tempat lain, meskipun penuh resiko. Nah, inilah bagian yang paling miris. Para kolonial Belanda mulai gencar merekrut buruh dari Jawa. Mereka pakai calo atau makelar yang berkeliling desa, memberikan janji-janji manis. Mereka bilang, "Ayo ikut ke Suriname. Di sana kamu akan dapat upah besar, tinggal di rumah yang layak, dan bisa hidup makmur." Beberapa orang bahkan diceritakan sampai diculik atau dibius untuk naik kapal. Ribuan orang Jawa pun tergiur. Mereka menandatangani kontrak kerja 5 tahun tanpa tahu apa yang menanti mereka. Bayangkan, mereka berlayar selama kurang lebih 40 hari di atas kapal, penuh sesak dengan kondisi yang sangat buruk. Saksi mata menceritakan banyak yang meninggal di perjalanan karena sakit dan jenazah mereka langsung dilempar ke laut. Perjalanan itu ibarat jalan menuju neraka. Tepat pada 9 Agustus 1890, kapal SS Simaluer membawa rombongan pertama orang Jawa ke Suriname. Mereka langsung ditempatkan di perkebunan-perkebunan seperti perkebunan Marienburg untuk bekerja dengan upah yang sangat kecil. Setelah sampai di Suriname, kehidupan mereka jauh dari janji-janji manis. Mereka bekerja keras di bawah pengawasan ketat dan tinggal di barak-barak yang sederhana. Mereka mengalami eksploitasi dan kesulitan yang luar biasa. Meskipun begitu, orang-orang Jawa ini terkenal dengan sifat rukun dan gotong royongnya. Mereka tidak gampang melawan seperti etnis lain, tapi mereka punya cara sendiri untuk bertahan. Mereka mempertahankan tradisi dan budaya yang mereka bawa dari kampung halaman. Mereka berbicara bahasa Jawa, menggelar pertunjukan gamelan dan wayang kulit, dan terus memasak hidangan khas Jawa seperti soto dan pecal. Seiring waktu, banyak dari mereka yang tidak kembali ke Jawa setelah kontrak mereka selesai. Ada yang memilih tinggal karena merasa sudah betah, dan ada yang tidak punya uang untuk pulang. Mereka akhirnya membeli atau menggarap tanah untuk bertani, membangun komunitas, dan menetap secara permanen.
Setelah Suriname merdeka dari Belanda di tahun 1975, ada dua peristiwa penting yang terjadi. Pertama, banyak orang Jawa Suriname yang memilih pindah ke Belanda karena mereka punya paspor Belanda dan ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Hingga hari ini, ada komunitas Jawa Suriname yang besar di Belanda. Kedua, ada juga gerakan yang namanya Mulih Jawa atau kembali ke Jawa. Sekitar 1.000 orang yang dipimpin oleh seorang nasionalis bernama S.M. Harjo kembali ke Indonesia. Mereka dijanjikan akan ditempatkan di Lampung, tapi takdir berkata lain. Mereka akhirnya ditempatkan di sebuah desa terpencil di Sumatera Barat yang sekarang dikenal sebagai Desa Tongar. Ini menunjukkan bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Kisah mereka adalah kisah tanpa akhir, terus berpindah-pindah. Hari ini, 14% populasi Suriname adalah keturunan Jawa. Mereka punya dialek bahasa Jawa yang unik, yang disebut Jawa Surinames. Budaya mereka sangat hidup, bahkan gamelan di Suriname punya ciri khas yang berbeda karena sudah bercampur dengan musik lokal. Jadi, kenapa ada orang Jawa di Suriname? Jawabannya kompleks. Ini adalah hasil dari sejarah kolonial yang menyakitkan, janji-janji palsu, kerja keras, dan tekad kuat untuk mempertahankan identitas. Kisah mereka adalah pengingat bahwa di setiap sudut dunia ada jejak-jejak peradaban yang dibawa oleh para perantau. Kisah yang layak kita ketahui, hargai, dan sebarkan. Gimana? Menurut kalian bikin merinding kan? Kalau ada yang pengen ditambahin, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus bikin video keren kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya.